نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Ruslan Agus Aryansyah di channel Ruslan Kandur, yang insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat tema tentang sebuah kitab yang dikarang oleh seorang syekh yang bernama Abdurrahman Al-Jauzi, yang mana beliau memiliki kunyah ataupun julukan Abul Faraj. Dan ini adalah kitabnya, teman-teman. Kitab ini dinamai dengan kitab Saidul Khatir. Saidul Khatir artinya adalah sebuah pemikiran yang ataupun ide-ide yang diambil dari para ulama ataupun dari si ulama ini, si Syekh Abdurrahman bin Al-Jauzi. Nah, beginilah uniknya para ulama. Jadi orang terdahulu biasanya mereka setiap ada ide, ada pemikiran ataupun sebuah hikmah yang diambil ataupun yang didapat dari sebuah buku ataupun dari Al-Quran, dari hadis, itu semuanya mereka catat. Mereka semuanya tulis sehingga jadilah buku, sehingga bisa dikenang. Makanya para ulama itu walaupun mereka tiada, artinya meninggal, tapi bukunya mereka masih dibaca kan. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kita semua para pemirsa pendengar sebagai ulama. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya akan mengangkat dari sekian banyak tema yang ada di kitab ini satu tema yang berkaitan dengan doa. Betul, teman-teman penasaran kan? Doa. Nah, di sini uniknya doa. Mengapa kata beliau di sini faslun istijabatud du'a wa limadza tata'akhkhar. Bab yang menjelaskan tentang ijabahnya sebuah doa dan apa sebab diakhirkannya, artinya doa kita tidak kunjung diistijabah. Di sini beliau menyatakan ra'aitu minal bala al-ujab. Jadi beliau memulai kitab ini dengan menyebutkan bahwa beliau melihat banyaknya fitnah, banyaknya musibah yang menimpa umat Islam saat ini dan terlambatnya pertolongan yang diberikan kepada umat Islam. Dan beliau mengulang-ulangi doa ketika itu ya, di zaman beliau berdoa terus kepada Allah, bahkan sampai menangis memohon-mohon kepada Allah, namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu beliau menyampaikan bahwa saya setidaknya mendapat 6 bukti bahwa tidak diistijabahnya doa saya. Itu banyak hikmah yang tidak saya ketahui, banyak kebaikan yang saya dapatkan dari tidak diistijabahnya doa itu. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwa Annallaha azza wa jalla malikun. Beliau menyadari setelah berpikir panjang kenapa doa saya tidak diistajabah, tidak dikabulkan gitu. Beliau berpikir Allah salah satu dari sifatnya itu malik, yaitu seorang raja, dan raja itu bebas untuk memberikan keputusan dan mengatur segalanya. Maka di saat itu beliau hatinya tentram, kembali normal, artinya ya pasrah gitulah, bertawakal kepada Allah. Mungkin ini yang terbaik, itu yang beliau dapatkan pelajaran dari diakhirkannya doa yang beliau minta. Yang kedua, kadang rasa pahit dan musibah itu membuat kita sedih ya, tapi untuk larut dalam kesedihan dan tidak mengambil pelajaran itu salah ya. Beliau menyimpulkan di sini seperti halnya seorang dokter, yang mana beliau ketika menyuntik pasiennya, tentu si pasien merasakan kesakitan. Nah, kalau kita menyadari bahwa ujian yang kita dapatkan itu semuanya adalah jarum suntikan, maka kita akan putus asa menjalani kehidupan. Tapi kita harus melihat manfaat dari ujian itu sendiri.
Maka tidak semua tusukan jarum itu adalah musibah. Kadang rasa sakit, ujian, cobaan itu adalah penyembuhan buat hati kita, mungkin buat harta kita, buat keluarga kita, dan buat anak-anak kita, dan seterusnya. Yang ketiga yang beliau sampaikan di sini, bahwa terkadang dipercepatnya doa kita itu menyebabkan bala, menyebabkan kehancuran buat diri kita, karena kita belum siap nih. Misalnya ada seseorang berdoa meminta kepada Allah diberikan istri 4, sementara kemampuan ekonominya pas-pasan, akan jadi bahaya, bala buat dirinya, kehancuran. Dan selanjutnya yang keempat yaitu beliau menyampaikan mungkin diakhirkan ataupun tidak segera istijabah, dikabulkan doa kita karena hati kita kotor. Hati kita saat berdoa meminta kepada Allah masih penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan, artinya tidak ada rasa takut, penuh harap dalam hati kita. Jadi doa-doa saja seperti orang yang berbicara tapi tidak paham apa yang dibicarakan, berdoa tidak paham apa yang diminta. Sampai ada sebuah kisah di sini disebutkan juga dari Ibrahim bin Khawas, ya. Jadi ini seorang dai, beliau sedang sholat di masjid. Nah, setelah sholat duha beliau pengen berdakwah lagi atau menghadiri sebuah majelis. Qadarullah, setelah sholat beliau tiba-tiba ada anjing di depan masjid itu menggonggong dan pengen menghantam beliau. Akhirnya beliau takut dan masuk ke dalam masjid, sholat lagi. Setelah itu beliau berdoa, beristighfar dan segala macamnya. Akhirnya beliau keluar dan anjing itu sudah biasa lagi. Tiba-tiba ditanya oleh oleh temannya, mengapa tadi Anda bisa ingin digigit gitu, artinya kenapa anjing itu bisa marah tadi. Beliau mengatakan bahwa kalau seandainya anjing itu tidak bersuara ataupun menakut-nakuti saya atau tidak ingin menggigit saya, mungkin saya telah jatuh kepada sebuah dosa. Akhirnya saya balik ke sholat saya sholat, saya bertobat kepada Allah, akhirnya alhamdulillah. Jadi inilah hikmah kadang dari diakhirkan doa seseorang, itu bukan berarti Allah tidak mendengar, bukan berarti Allah tidak menjawab doa-doa kita, tidak. Setidaknya ada 3 hal yang kita dapatkan dari diakhirkan doa kita. Yang pertama, kita tahu doa itu adalah ibadah. Kita telah mendapatkan pahala dari doa itu sendiri, walaupun tidak diistijabah di saat kita minta di waktu itu juga. Yang kedua, pahala itu akan menjadi simpanan dan tabungan buat kita di surga nanti atau di yaumul hisab, di hari pembalasan. Dan yang ketiga, tidak dikabulkannya doa kita itu adalah yang terbaik, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya itu adalah pilihan Allah. Kalau kita pengennya A, tapi ternyata Allah pengen B, karena yang terbaik buat kita belum tentu itu baik menurut Allah Azza wa Jalla. Itulah teman-teman beberapa faidah dari Sayyidul Khatir, ide-ide dari seorang syekh ulama Abdul Faraj Abdurrahman bin Jauzi yang bisa kita petik di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, jangan lupa ya, kalau ada faedah manfaat yang bisa diambil, alhamdulillah. Dan untuk mendukung channel Ruslan Kandur, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar Anda tentang video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows.